pakai VPS atau pakai hosting? Ini banyak juga yang nanya kayak gini. Dan jawabannya langsung aja, jawabannya mendingan pakai VPS ya daripada hosting, mendingan pakai VPS. Saya akan jelasin alasan-alasannya. Tapi ada satu alasan utama yang mau saya sampaikan di awal. Saya pernah mindahin website klien dari hosting ke VPS dalam waktu lebih kurang 1 mingguan. Itu trafficnya langsung naik ya, rankingnya juga langsung naik. Kenapa? Karena ketika saya cek sebenarnya backlink udah bagus-bagus, kontennya juga udah oke, on page udah bagus, dia cuma salah tempat aja menurut saya. Saya pindahin tempatnya dari hosting ke VPS, trafficnya naik, rankingnya juga naik. Oke, kita langsung bahas perbandingannya dan pertimbangan-pertimbangan apa aja. Untuk VPS ada banyak pilihan, ada DigitalOcean, ada Vultr, ada Vultr. Ada juga untuk yang hosting itu ada HostGator, ada Hawkhost, atau mau pakai hosting lokal ya. Tapi secara umum hosting itu kan shared hosting, dan di sini yang mau saya jadikan perbandingan adalah untuk yang paket $5 per bulan, VPS yang $5 per bulan dengan shared host yang paling murah di sini 2,99, anggap aja $3 per bulan. Dari sisi harga dulu deh kita bahas. Dari sisi harga jelas yang VPS lebih mahal $2 per bulan. Anggap ini 3 ya. Tapi kita bayarnya ini per jam loh gitu. Misalkan kita baru pakai 7 hari. Ya kita cuma habis berapa tuh? Ya 24 jam kali 7 dikali 0,007. Hasilnya berapa? Kayaknya cuma $1 atau mungkin nggak nyampe. Ya lebih kurang $1. Nah sedangkan terus kalau ini kita cancel kita cuma bayar $1, nggak bayar $5 utuh. Sedangkan kalau di sini memang tulisannya 2,99 per month, tapi kita harus langsung bayar setahun biasanya. Kita nggak punya opsi bayar bulanan. Kalau bayar bulanan ada mungkin opsinya, tapi jadi lebih mahal, mungkin bisa jadi 3,5 ya. Akhirnya selisihnya cuma 1,5. Bayarnya itu per 6 bulan, per 12 bulan. Biasanya begitu kalau hosting. Nah, itu dari sisi perbandingan harga. Jadi sebenarnya perbandingan harganya nggak beda jauh, nggak beda jauh lah. Selisihnya itu cuma segitu aja tadi. Itu dari harga. Kemudian dari IP address ya. Dari IP address, kalau di shared hosting, satu IP address itu dipakai oleh banyak akun. Dan akun kita adalah salah satunya. Satu akun di sini tulisannya unlimited domain. Berarti bisa satu akun itu isi 10 domain. Katakanlah satu IP address itu diisi oleh 10 akun. Dan masing-masing akun ada 10 domain. Berarti ada 100 domain di situ. Itu kita nggak bisa kontrol lah yang lain. Kita juga nggak tahu domain apa aja yang ada di situ. Dari segi SEO, satu IP address dipakai untuk banyak website itu kurang maksimal hasilnya. Saya sendiri punya standar satu IP address ya, itu dipakai maksimal banget itu 7 website. Bayangin 7 berbanding 100 atau bahkan mungkin lebih dari 100. Itu hasilnya nanti udah beda banget ya, dari segi IP address. Belum lagi kalau nanti IP address itu kena masalah sama Google. Entah di ban, entah ditandain, entah dikasih peringatan apa gitu ya. Yang bisa jadi penyebabnya itu dari website lain, orang lain, dari akun lain. Tapi kita ikutan kena imbasnya karena kita berada di IP address yang sama. Itu kekurangan yang menurut saya cukup fatal banget kalau kita pakai di shared hosting. Terus IP address selanjutnya dari sisi kapasitas ya, storage. Di sini 10.000, kalau di sini 25.000 atau 25 giga di sini. 10 giga di sini 25 giga. Ini udah beda banget. Terus dari segi bandwidth, emang di sini tulisannya unlimited bandwidth, di sini 1 terabyte untuk bandwidthnya ya. Tapi sepengalaman saya sih nggak pernah kayaknya nyentuh sampai 1 terabyte karena website saya ya standar aja, blog biasa, website biasa jualan toko online gitu ya, sama beberapa web publisher. Jadi nggak ada traffic yang terlalu membludak, apalagi kita hubungkan dengan Cloudflare yang mana sebagian bandwidthnya nanti di handle sama Cloudflare, terus juga dihubungkan lagi dengan Jetpack. Gambar-gambarnya itu nanti diambil pakai bandwidthnya Jetpack. Saya udah bahas itu di optimasi gambar, bisa dicek video seputar optimasi gambar.
Jadi ini nggak bakal, bisa dibilang jauh banget lah dari 1 terabyte. Untuk nyampe sampai di angka 100 giga aja tuh susah gitu. Ini kan 1000 giga. Untuk nyampe di angka 100 giga aja susah ketika di backup sama Cloudflare dan Jetpack. So ini nggak ada masalah dengan bandwidth. Kemudian apalagi untuk apa namanya, untuk ini kayak gini nih, unlimited database, unlimited domain, ini saya nggak terlalu mikirin sih kayak gini-gini, soalnya makan sebenarnya sesuai kebutuhan kita ya. Masa juga kita mau bikin unlimited website kan, mau bikin ribuan website kan nggak mungkin juga, apalagi kapasitasnya cuma 10 giga. Terus nanti kalau ada traffic yang membludak juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah gimana. Jadi ini ya menurut saya gimmick aja sih, unlimited ini gimmick aja. Terus dari sisi apa lagi ya, mungkin itu sih untuk dari sisi kemudahan ini ya, kemudahan pengelolaan. Jelas untuk share host ini lebih mudah karena secara umum share host itu ada panelnya dan biasanya pakai panel ya, pakai cPanel. Kalau di sini itu kita nggak punya panel apa-apa, cuma untuk memudahkan kita dalam mengelola VPS, maka kita harus belajar run cloud atau belajar server pilot. Pilih salah satu, pelajari pelajari dua-duanya, pilih nanti salah satu aja. Semuanya oke. Kalau saya kebanyakan ada di server pilot, kebetulan dulu dapat yang pas masih gratis, jadi statusnya grandfathered free, jadi free selamanya. Saya dapat akun yang free selamanya selama IP addressnya nggak berubah. Untuk run cloud ini ada free trial 5 hari. Walaupun udah habis trialnya tetap bisa dipakai, tapi ada pembatasan fitur gitu aja. Ya ini bisa dipelajari untuk memudahkan kita mengelola VPS. Jadi kalau menurut saya, kesimpulan saya, bagusan pakai VPS untuk masalah SEO. Kalau untuk di sini ya untuk belajar, untuk website dummy dan seterusnya, untuk coba-coba lah, iseng-iseng boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau emang udah serius, ya mendingan ini aja. Cuma kekurangannya kita harus belajar sedikit tentang, ya ada codingan dikit lah. Tapi itu menurut saya gampang banget sih, nggak perlu maksudnya nggak ribet dan awam, insya Allah juga bisa cepat mempelajari. Kira-kira seperti itu. Balik ke kebutuhan masing-masing, pilihan masing-masing, karena ada harga, ada rupa, ada kebutuhan, ada ini masing-masing ya, pertimbangan masing-masing. Gitu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar atau dikirim ke direct message di Instagram @fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya.